Keilahian Tuhan tidak diperlukan fakta. Kebenaran itu merupakan sebuah realita, cukup memberi garansi buat Anda dan saya bahwa keilahian selalu dapat kita lihat saat kita percaya. Penglihatan itu dinyatakan dalam sikap kita untuk menyembah. Penyembahan itu yang menentukan kehidupan kita. Izinkan hatimu untuk selalu tenggelam dalam kebenaran yang engkau percaya oleh akal budimu. Ketika engkau percaya dengan akal budimu, artinya engkau pikirkan, engkau rasakan, terus engkau rasakan, terus dirasakan, sehingga roh kita terus menyembah di dalam batin kita. Apa yang kita rasakan itu yang akan dimanifestkan di hati kita. Itulah yang memenuhi ruang batin kita menjadi ruang penyembahan keilahian Allah. Yes. Oh. Dari segalanya, kebaikan melebihi semua yang ada. Hatiku rindu menyembahmu, jiwaku merindukan Engkau. Bertirus rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Yeah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Rasakan dari hati. Dari hati yang dalam
Nyatakan kepada sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah Engkau kekuatan. ajaib Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sama-sama katakan. Yesus, Oh, Kau Yesus. berarti bagiku. Kebenaran-Mu mengatakan Kau hadir di Yesus, Kau hadir di hati kami. Yesus, Kehadiran tidak dapat dibatasi oleh keadaan. Oh, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Jikalau kita percaya bahwa Yesus itu adalah segalanya bagi kita. Pertanyaannya sederhana. Sudahkah engkau sediakan tempat bagi Dia? Sesungguh itukah kita menyerahkan hidup kita bagi Dia, sehingga Dia boleh berdiam di dalam ruang kekudusannya, itu batin kita. Tidak dikotorin oleh hati yang tercemar. Kehidupan ini ditentukan apa yang kita lihat. Dan hidup kita ditentukan oleh pikiran kita sendiri. Berapa besar, berapa luas, berapa jangkauannya. Bukan ditentukan oleh keadaan, tapi ditentukan oleh pikiran. Kemana arah pikiranmu, engkau dapatkan pemahaman sehingga engkau menentukan dirimu. Dari situ engkau dapat membangun kehidupanmu serupa dengan kehendak Allah atau serupa dengan kehendak dunia yang cenderung untuk menarik kita, dan dia akan mencampakkan kita. Karena dunia kecenderungan berlawan dengan Allah. Karena dunia hasil dari bangunan orang-orang yang berontak dari Tuhan, para pendurhaka yang karena kadar kasihnya sudah luntur. Yang tumbuh adalah ego. Maka dunia yang dihasilkan kecenderungannya untuk membuat kita selalu dalam tangisan. Ketika tangisan itu terjadi, seakan-akan Allah jauh dan Allah tak peduli. Pak Bu, jikalau Allah tidak peduli dengan kita, pertanyaan saya, siapa sih yang peduli kita lagi? Kalau Allah tidak adil dalam kehidupan ini, Pak Bu, keadilan apa yang dapat kita dapatkan?
sebaik-baiknya orang tua kita belum tentu seadil daripada Allah. Sebaik-baiknya pemerintah juga tidak seadilnya Allah. Kalau saja mereka bisa berbuat sesuatu, mengorbankan banyak hal, bukankah itu cukup mencerminkan bahwa Allah kita sanggup menjawab setiap seruan kita? Lalu apa yang menjadi alasan? Kok seakan-akan kita masih jauh, persoalan satu belum selesai, persoalan lain sudah datang. Sekali lagi, ini bukan faktor Allah, tapi ini adalah faktor kemanusiaan yang jauh dari Allah. Karena itu, kasih karunia buat Anda dan saya, diberi kesempatan boleh bersekutu. Dan di dalam persekutuan kita boleh mengimpartasi keilahian Allah untuk mencerahkan hati kita, melihat di mana letak kesalahan kita, supaya kita perbaiki, kita bangun kehidupan ini seturut dengan kehendak Allah, supaya dunia tahu bahwa Allah itu ada dan benar adanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. panggil nama Yesus, panggil nama Yesus. Indonesia membutuhkan orang-orang yang memanggil nama Yesus. Indonesia tidak memerlukan orang yang pandai berkomentar. Indonesia memerlukan orang-orang yang punya hati Yesus. Kalimantan membutuhkan orang-orang yang cinta Yesus. Pontianak membutuhkan orang-orang yang memanggil nama Yesus. Keluargamu dan dirimu membutuhkan Yesus, dan panggil nama Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya, 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 haleluya. Oh Yesus, Yesus. Pak Bu, firman Tuhan pernah datang kepada Elia untuk disampaikan bagi bangsa Israel dalam kerajaan yang dipimpin oleh Ahab. Pada saat itu ia dihadapkan bencana alam yang luar biasa, hujan yang tidak pernah datang, dan itu menjadi titik persoalan yang melanda negara itu, sehingga terjadi sampar, penyakit sampar, kematian yang begitu banyak. Ketika dia berseru bukan kepada Allah, tetapi pada berhala-berhala, yaitu persepsi kehidupan yang cenderung menguasai kita di zaman akhir ini, yaitu informasi-informasi. Dan informasi itu saya artikulasikan
sebagai sebuah kenabian, sebuah nubuatan. Baik dan buruk bergantung niatan orang yang menyampaikan. Dan itu yang terjadi pada masa itu. Sehingga kerajaan dan kata lain kehidupan mereka mengalami bencana yang berkepanjangan. Dan pada satu ketika mereka sadar membutuhkan pertolongan keilahian. Niat hati ada, namun apa daya tak sampai. Apa sih yang terjadi? Ada benteng penghalangnya. Maka datanglah Elia, dan saya bacakan ayat ini buat kita semua. Alkitab katakan, Elia ingin memperlihatkan Allah sang ilahi yang bisa menolong mereka. Tidak ada jalan. Elia katakan selama ini kita telah salah di dalam mempersepsikan Allah yang ilahi. Kita telah menyembah kepada ilah-ilah dengan mezbah yang telah dikotoran dengan segala hawa nafsu. Maka Elia membangun kembali yang disebut mezbah. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 31, kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub inilah telah datang firman Tuhan, engkau bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan, dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. Apa yang terjadi Pak Bu? Ayat 38, saat waktu Elia mengangkat tangan, Allah di surga, engkau tidak pernah berubah, hanya namamu yang kudus yang membuat hati bangsa ini bertobat. Pertobatan itu datang bukan karena kita mau. Pertobatan itu datang bukan karena kita punya kemampuan. Pertobatan itu datang bukan karena kemewahan sebuah acara. Tapi pertobatan itu karena kasih karunia. Dan ketika Elia berkata, engkaulah yang membuat hati bangsa ini bertobat, supaya akan terjadi transformasi kehidupan, bencana kematian, kelaparan, penyakit sampar di mana-mana pada masa itu. Tidak ada cara, hanya perubahan hati itulah yang menjadi titik temu ilahi. Dan pada saat itu tiba-tiba Alkitab katakan, turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilat. Ini menandakan Allah berkenan dengan penyembahan mereka. Pak Bu, sudah berapa lama kita menjadi orang percaya? Sudah berapa hebat kita berkata-kata, baik dengan tarian, musik, nyanyian. Tidak salah. Pertanyaan, apakah sudah menyentuh hati Bapa di surga sehingga Ia intervensi dalam acara kita? Dan pada akhirnya hasilnya kita berbalik. Dan baliknya kita akan menarik banyak orang sebagaimana dialami oleh Elia. Dan 39 berkata, ketika mereka melihat seluruh rakyat menyembah, sujud kepada Sang Allah yang ilahi, serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Yesus, Yesus, Kau berarti
saudaraku. Peristiwa Elia itu masa lalu, tetapi keilahian adalah masa imanmu. Oh haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Pak Bu, waktu kita memanggil nama Yesus, Engkau berarti bagiku. Penulis lagu ini, dia bukan sekedar untuk meletakkan setiap kataan liriknya menjadi sastra yang indah, tapi pemaknaan kebenaran yang dimanifestasikan keilahian. Apa dalam penyembahan itu yang membuat dia berarti dan dituliskan oleh Elia? Ketika seluruh rakyat menyembah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dia ada Allah, maka artinya intervensi dari surga ada di ayat ke-40. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah para nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Pengharapan bangsa Israel cuma satu, turunnya hujan, terhambat tumbuhnya bencana. Bencana terjadi disebabkan karena para nabi Baal yang seringkali memberikan pengharapan-pengharapan palsu, yang tujuannya cuma hanya membuat orang besar kepala, menumbuhkan keegoan dagingnya, hawa nafsunya, melupakan perintah ilahi, memfokuskan keinginan diri sehingga ditimpa bencana. Dan ketika mereka mengharapkan datangnya hujan untuk menyelesaikan persoalan kehidupan, dan tidak pernah datangnya hujan, sehingga mereka memperkirakan, kok Tuhan tega, kok Tuhan jauh, dan mereka memfokuskannya kepada ilah-ilah dunia, sehingga buat mereka makin parah. Datangnya api sorga dan mereka terintervensi, impartasi ilahi. Diberikanlah kuasa kembali membangun kehidupan Allah di dalam hatinya. Bersihkan nabi-nabi itu yang ada di dalam hatimu. Segala hasutan, kedengkian, iri hati, hawa nafsu, kebencian, marah, geram. Dan itu yang menghambat engkau untuk mencapai pengharapanmu. Sehingga pengharapan tinggal pengharapan. Hari demi hari dilalui. Waktu demi waktu terus berjalan, pengharapan tinggal pengharapan. Ketika api kemuliaan itu turun dan mereka melihat keilahian Allah, maka keilahian Allah itu mempercepat pengharapan bangsa Israel. Saya mau berkata kepada kita semua, Pak Bu, melihat keilahian Allah tahun 2021, kita akan memperoleh kuasa keilahian, percepatan pengharapanmu di masa lalu yang tertunda. Karena kita punya kuasa untuk membersihkan penghambat-penghambat. Apa sih yang menjadi penghambatnya, Pak Bu? Periksa.
Barangkali masih ada nafsu-nafsu liar, kedagingan, tidak bisa berdamai, sulit untuk menerima kebenaran, lebih mudah menerima bisikan dunia, dengki, iri dan sebagainya. Kalau kita mau menang di dalam peperangan, mari bersihkan, maka kita akan menuju tujuan dan pengharapan kita. Dan firman Tuhan hari ini melihat keilahian, percepatan pengharapan